Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Septian dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep paragraf. Dalam sebuah karya tulis terdapat beberapa aspek, diantaranya adalah paragraf atau alinea. Kumpulan atau rangkaian beberapa paragraf dapat menciptakan sebuah kesatuan tema yang memaparkan isi dan materi karya tulis. Sebuah paragraf terbangun dari susunan beberapa kalimat yang saling berkaitan satu sama lain dan koheren atau padu. Menurut salah satu ahli, paragraf merupakan bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendali. Paragraf selalu memiliki sebuah ide pokok yang menjadi inti dari informasi yang tersurat dalam paragraf. Sebuah paragraf memperhatikan kepaduan antar kalimat, yang berarti seluruh kalimat dalam paragraf harus saling berkaitan dan mendukung gagasan tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Rehan Muhammad. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang jenis paragraf. Ada banyak jenis paragraf. Ada yang dikelompokkan berdasarkan tujuan dan juga berdasarkan letak kalimat utamanya. Paragraf berdasarkan tujuan antara lain yaitu yang pertama, paragraf narasi. Menurut KBBI, narasi adalah pengisahan suatu kejadian dan cerita atau deskripsi suatu kejadian atau peristiwa. Paragraf narasi adalah bentuk paragraf yang berisi uraian cerita tentang sesuatu. Paragraf narasi menjelaskan sesuatu kejadian maupun peristiwa baik bersifat fiksi maupun non-fiksi. Yang kedua itu ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf atau karangan yang mempunyai tujuan untuk memberikan informasi mengenai suatu sehingga bisa memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber karangan paragraf eksposisi ini bisa diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Untuk yang ketiga itu ada paragraf argumentasi, yaitu sebuah tulisan yang isinya bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat dengan data atau fakta sebagai alasan pendukung. Oleh karena itu, paragraf ini selalu memiliki suatu ide atau pendapat utama yang kemudian didukung dengan beberapa data atau bukti. Dengan kata lain, paragraf argumentasi bertujuan agar pembaca setuju dengan argumen si penulis. Untuk yang keempat, ini ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah teks yang berisi bujukan atau ajakan untuk meyakinkan pembaca agar membaca dengan sesuatu yang disampaikan penulis. Paragraf persuasi berisi ajakan secara halus tanpa harus menimbulkan adanya konflik. Untuk paragraf yang berdasarkan letak kalimat utamanya itu bisa dibagi 3. Yang pertama itu ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif merupakan jenis paragraf yang memiliki ide pokok pada awal paragraf, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. Yang kedua ada paragraf induktif. Jenis paragraf induktif memiliki ide pokok yang terletak pada akhir paragraf. Biasanya paragraf induktif diawali dengan penyebutan peristiwa khusus terlebih dahulu dan kemudian kesimpulan terletak pada akhir kalimat. Untuk yang terakhir adalah paragraf campuran. Paragraf campuran, deduktif, induktif, ini merupakan kombinasi dari dua metode paragraf, sehingga gagasan atau ide utamanya terletak pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun gagasan atau ide paragraf dijelaskan 2 kali dalam satu paragraf, bukan berarti kalimat penjelasnya berlawanan. Hal ini dilakukan untuk mempertegas gagasan utama di awal kalimat dalam paragraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafamal Syafar Raditya dari kelas D kelompok 4. Jika sebelumnya rekan saya telah menjelaskan konsep paragraf dan jenis-jenis paragraf, maka izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan syarat-syarat dari pembuatan paragraf. Saat kita membuat artikel ataupun makalah populer, mestinya kita butuh bahasan yang menarik tentunya bagi pembaca. Tentu juga agar topik dari bahasan tersebut
agar bisa terlihat sempurna. Kita juga perlu memahami syarat-syarat pembuatan paragraf. Berikut adalah syarat-syarat paragraf dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah kesatuan. Maksud dari kesatuan di sini yaitu suatu paragraf harus dibangun dengan sebuah ide atau topik yang jelas. Ide yang muncul ketika kamu ingin menulis sesuatu akan lebih mantap jika diuraikan dari kalimat utama kemudian ke kalimat penjelas sehingga membentuk suatu kesatuan. Yang kedua adalah kepaduan atau koherensi. Kepaduan artinya kekompakan dalam paragraf. Maksudnya adalah kalimat satu ke kalimat berikutnya harus logis dan mendukung kalimat sebelumnya. Hal ini dikarenakan atau bertujuan agar membentuk kalimat yang memiliki perpaduan yang indah. Untuk syarat yang terakhir yaitu adalah kelengkapan. Ketika unsur paragraf dalam tulisan Anda ada yang hilang, maka tulisan kamu bisa dibilang belum terlihat sempurna ataupun belum lengkap. Maka dari itu, jangan lupa unsur-unsur paragraf dari gagasan utama dan kalimat penjelas kalimat utama serta konjungsi harus disempurnakan. Nah, syarat yang terakhir yaitu adalah kelengkapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asil Septian Alriksya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan bagian 4 yaitu penalaran dan jenisnya. Proses penalaran manusia kompleks dan rumit. Penalaran dapat terjadi setelah dalam proses berpikir yang menghubungkan fakta, petunjuk, bukti, atau suatu hal dapat dianggap sebagai bukti untuk menarik kesimpulan. Pengembangan penalaran terhubung dengan pemikiran tentang bahasa dan pikiran. Pada dasarnya, bahasa adalah sarana untuk bernalar, sehingga bahasa dapat menunjukkan bagaimana cara seseorang dapat menggunakan pikirannya atau bernalar. Yang pertama yaitu jenis penalaran. Di sini saya akan menjelaskan jenis penalaran, yaitu dalam penalaran memiliki beberapa jenis. Adapun beberapa jenis penalaran yang umum dipakai atau dilakukan adalah penalaran induksi dan deduksi. Yang pertama yaitu penalaran induksi. Induksi adalah penalaran yang menarik kesimpulan dari peristiwa khusus ke peristiwa umum. Proses penalaran ini terbagi menjadi 3 yaitu generalisasi, hipotesis, dan analogi yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada penalaran generalisasi. Generalisasi adalah proses penalaran yang berasal dari sejumlah fenomena individual yang menurunkan inferensi yang bersifat umum di mana mencakup semua fenomena tadi. Dalam penalaran ini ditarik berdasarkan data yang sesuai dengan fakta atau data yang dapat diperoleh melalui hasil survei, pengamatan, atau penilaian. Yang kedua, penalaran hipotesis. Hipotesis adalah hampir sama dengan generalisasi, hanya kesimpulan yang ditariknya bersifat sementara dan perlu diuji kebenarannya. Hipotesis ini sangat perlu dalam proses berpikir ilmiah karena membantu untuk menyimpulkan percobaan yang dilakukannya. Yang ketiga ada penalaran analogi. Analogi merupakan proses penalaran dengan membandingkan dua hal yang berbeda, tetapi memiliki kesamaan. Dari beberapa kesamaan ini dapat ditarik suatu kesimpulan. Penalaran ini juga dapat berdasarkan dari dua peristiwa khusus yang memiliki kesamaan dengan peristiwa lainnya untuk ditarik kesimpulannya. Yang kedua dari jenis penalaran yaitu penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah suatu proses berpikir atau penalaran yang berawal dari suatu proposisi umum atau pernyataan umum menuju proporsi yang khusus untuk dijadikan suatu kesimpulan. Premis adalah proposisi yang mendasari penalaran untuk menarik kesimpulan. Penalaran deduktif juga merupakan penguraian
sebuah kesimpulan ke dalam data khusus. Penalaran ini juga dapat dilihat dari paragraf yang kesimpulannya ditulis pada awal paragraf. Terus selanjutnya macam-macam penalaran deduksi. Yang pertama itu silogisme kategorial. Silogisme kategorial adalah suatu argumen deduktif yang mengandung suatu rangkaian yang hanya terjadi dari 3 proporsi kategorial atau golongan yang disusun sedemikian rupa sehingga 3 premis yang muncul dalam rangkaian pernyataan itu. Dalam silogisme ini kita dapat 2 premis dari satu kesimpulan. Kedua premis itu ialah premis mayor atau premis umum dan premis minor atau premis khusus. Yang pertama itu premis umum sama dengan PU, menyatakan bahwa semua anggota golongan tertentu atau semua A memiliki sifat atau hal tertentu. Premis khusus disebutkan PK, menyatakan bahwa sesuatu atau seseorang sama dengan C adalah anggota golongan tertentu itu, yaitu bisa disebut A sama dengan A. Kesimpulan K menyatakan bahwa sesuatu atau seseorang itu sama dengan C memiliki sifat atau hal tersebut pada B. Jika ketentuan-ketentuan di atas kita rumuskan, rumus tersebut akan berbunyi sebagai berikut. PU yaitu semua A sama dengan B. PK sesuatu C sama dengan A. K sama dengan sesuatu C sama dengan B. Yang kedua itu adalah entimen. Entimen merupakan salah satu macam dari penalaran deduksi yang hampir sama dengan silogisme, hanya saja diperpendek. Bentuk silogisme inilah yang banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari karena lebih enak dan tidak kaku. Silogisme ini tidak menyebutkan PU-nya memiliki rumus sebagai berikut. Rumusnya sama dengan entimen sama dengan C sama dengan B karena C sama dengan A. Demikian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembahasan presentasi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dari kami, yaitu kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.